Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurrohma, NIM saya 18510024. Saya mahasiswa manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan statistik non-parametrik. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian statistik non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang akan diuji. Statistika non-parametrik merupakan metode statistika yang tidak memerlukan suatu anggapan tertentu mengenai bentuk sebaran atau parameter dari variabel random yang diselidiki atau metode yang bersifat historis, komparatif, case study, dan sebagainya. Perbedaan dan kesamaan mendasar dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Berdasarkan bentuk data yang digunakan, statistik parametrik menggunakan bentuk data interval dan rasio, sedangkan pada statistik non-parametrik menggunakan bentuk data nominal dan ordinal. Selanjutnya, distribusi yang digunakan, statistik parametrik menggunakan distribusi yang normal, sedangkan pada statistik non-parametrik menggunakan distribusi yang bebas. Selanjutnya, pengambilan sampel. Pengambilan sampel statistik parametrik dan statistik non-parametrik sama-sama mengambil sampel secara random atau acak. Keunggulan statistik non-parametrik. Keunggulan statistik non-parametrik ada 4. Yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum, metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Yang keempat, tidak dibutuhkan urutan karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Selanjutnya, kekurangan statistik non-parametrik. Di sini kekurangan statistik non-parametrik ada 3. Yang pertama, statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Perbedaan metode parametrik dengan parametrik. Jenis pengujian, perbedaan dua mean, data independen. Parametrik menggunakan metode student t-test dan z-test. Sedangkan pada non-parametrik menggunakan metode Mann-Whitney dan Kolmogorov-Smirnov test. Perbedaan dua mean, data dependent. Parametrik menggunakan Taylor-T test, sedangkan non-parametrik menggunakan Wilcoxon test. Perbedaan dua proporsi, parametrik menggunakan z-test, sedangkan non-parametrik menggunakan chi-square. Perbedaan tiga mean atau lebih, parametrik menggunakan ANOVA, sedangkan non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis test. Korelasi dan regresi, parametrik menggunakan korelasi dan regression, sedangkan non-parametrik menggunakan Spearman-Rand. Yang bakal kita pelajari lebih dalam lagi yaitu uji chi-square, uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Kruskal, dan yang terakhir uji Spearman-Rand. Yang pertama, uji chi-square. Uji chi-square termasuk salah satu alat uji dalam statistik yang sering digunakan dalam beberapa praktek. Dalam uji chi-square, untuk satu sampel digunakan untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang diterapkan. Syarat uji chi-square yaitu semua variabel yang akan dianalisis harus bersifat numerik, kategorikal atau berskala nominal, dan dapat juga berskala ordinal. Selanjutnya contoh soal. PT Putra Teja menjual baju dengan 4 warna. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah konsumen menyukai keempat warna baju tersebut. Untuk itu, dalam 1 minggu diamati pembelian baju di suatu toko. Dan berikut ini adalah data yang diperoleh. Baju berwarna merah dengan jumlah 35. Baju berwarna hijau dengan jumlah 28. Baju berwarna kuning dengan jumlah 10 dan baju berwarna putih dengan jumlah 27. Langkah-langkah uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Pertama, buka program SPSS.
Yang kedua, isikan data variabel sesuai dengan data yang dibutuhkan. Seperti pada gambar 1.1 tampilan variabel view. Yang ketiga, pada penulisan variabel kelompok, maka nilai value diisikan sesuai dengan pilihan yang ada. Seperti pada gambar 1.2 tampilan value labels. Yang keempat, isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Seperti gambar 1.3, di mana warna baju ada 4, yaitu merah, hijau, kuning, putih, dengan jumlah 35, 28, 10, dan 27. Yang kelima, sebelum melakukan proses analisa, dilakukan proses weight cases terlebih dahulu. Dari menu pilih data weight cases, pilih weight cases by, lalu masukkan variabel jumlah pada frekuensi variabel, gambar 1.4. Yang keenam, untuk menjalankan prosedur ini adalah dari menu, kemudian pilih analis, dan lalu non-parametric test, dan yang terakhir chi-square. Yang ketujuh, setelah itu memindahkan variabel warna pada kolom test variabel list pada gambar 1.5. Yang terakhir, klik tombol OK. Setelah klik tombol OK, maka akan keluar data output SPSS. Analisa. Hipotesis HO, sampel ditarik dari populasi yang mengikuti distribusi seragam atau keempat warna baju yang ada di square konsumen secara merata. HI, sampel bukan berasal dari populasi yang mengikuti distribusi seragam atau setidaknya sebuah warna baju lebih disukai daripada setidaknya sebuah warna lain. Pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak. Chi-square hitung dari hasil output sebesar 13,520, sedangkan chi-square tabel sebesar 7,814. Keputusan yang diperoleh karena statistik hitung lebih besar daripada statistik tabel, maka HO ditolak. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Keputusan yang diperoleh terlihat bahwa kolom recency untuk diuji dua sisi adalah 0,04. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka HO ditolak. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil yang diperoleh sama, yaitu HO ditolak atau sampel bukan berasal dari populasi yang mengikuti distribusi seragam atau setidaknya sebuah warna baju lebih disukai daripada setidaknya sebuah warna lain. Yang kedua, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney bertujuan membantu peneliti untuk membedakan kinerja kelompok yang terdapat dalam sampel ke dalam dua kelompok dengan dua kriteria berbeda. Uji ini digunakan untuk menguji beda dengan menggunakan rata-rata variabel dan jumlah data sampel penelitian yang sedikit, kurang dari 30 sampel atau tidak berdistribusi normal. Contoh soal, perusahaan yang bergerak di bidang SDA ingin mengetahui perbedaan prestasi penjualan berdasarkan gender responden. Untuk penelitian ini, jumlah sampel yang diambil sebanyak 20 responden, di mana jumlah responden terdapat 12 pria dan 8 wanita. Selanjutnya, analisis menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka aplikasi SPSS. Yang kedua, buka lembar kerja baru dengan klik menu File, lalu New, lalu Data. Yang ketiga, klik variabel view dan buat variabel pertama sebagai berikut: name penjualan, type numerik, weight 8, decimal 0, label total penjualan, value none, columns 8, align right, dan measure scale. Yang keempat, selanjutnya untuk variabel kedua diisi sebagai berikut: value 1, label pria, lalu klik add. Value 2, value 1, label pria, klik add. Value 2, label wanita, klik add, lalu klik OK. Using none, columns 8, align right, measure scale.
kelima, klik tab data view dan isikan data, seperti gambar 1.5. Yang keenam, klik analysis, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan yang terakhir two independent sample. Yang ketujuh, masukkan gender pada kotak grouping variable pada gambar 1.6. Yang kedelapan, untuk test type, pilih main with new. Yang kesembilan, klik tombol define grouping. Yang kesepuluh, isilah grup 1 dengan 1 dan grup 2 dengan 2, seperti gambar 1.7. Yang terakhir, klik continue, lalu OK. Setelah itu akan keluar hasil output main with new test. Perumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan prestasi dalam mencapai jumlah penjualan antara sales pria dan wanita? Hipotesa satu dugaan. HO. Tidak ada perbedaan jumlah penjualan antara sales pria dan wanita. HA. Ada perbedaan jumlah penjualan antara sales pria dan wanita. Pengambilan keputusan. Jika signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Sebaliknya, jika signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Signifikasi pada penelitian ini adalah 0,511, maka lebih besar dari 0,05, sehingga HO ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan antara sales pria dan wanita. Yang ketiga, uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan pengujian non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berpasangan dengan cara melihat perbedaan dan besarnya perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan. Persyaratan uji Wilcoxon yang pertama, digunakan untuk sampel kecil kurang dari 25. Jika sampel besar lebih dari 25, harus menggunakan pendekatan distribusi normal. Yang kedua, hanya untuk membandingkan dua sampel yang berhubungan. Selanjutnya, analisis menggunakan SPSS. Saya menggunakan data riset untuk mengetahui apakah terdapat prestasi sebelum dan sesudah adanya pelatihan. Dengan menggunakan 20 data, lakukan analisis dengan prosedur uji peringkat bertanda Wilcoxon. Langkah-langkah uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Yang kedua, pada posisi variabel Q, buatlah desain variabel seperti gambar 1.8, di mana name adalah sebelum dan sesudah, type dua-duanya numerik, weight 8, decimal 0, label sebelum ada pelatihan dan sesudah ada pelatihan, value kosong, missing none, column cake, align break, measure, scale, dan roll target. Yang keempat, analyze, lalu non-parametric, lalu legacy dialog, lalu two related sample. Yang kelima, pindah variabel sebelum dan sesudah secara bersamaan dengan cara menekan tombol shift dan klik ke variabel tersebut sampai muncul blok. Yang keenam, test type with Wilcoxon. Lalu yang terakhir, klik OK. Setelah klik OK, maka akan keluar hasil outputnya. Interpretasi. Untuk melakukan interpretasi diperlukan tahapan sebagai berikut. Pertama, membuat hipotesis. HO. Tidak ada perbedaan pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. HI. Ada perbedaan prestasi pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. Kedua, tentukan taraf signifikasi sebesar 0,05. Ketiga, tentukan kriteria pengujian. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima sedangkan HI ditolak. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, HO ditolak dan HI diterima. Keempat, bandingkan signifikasi hitung dengan signifikasi kriteria. Signifikasi hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO diterima. Artinya, ada perbedaan prestasi pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang keempat, uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang biasanya terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik.
Analisis menggunakan SPSS. Di sini saya mengambil kasus peneliti ingin menguji normalitas nilai mata ajaran MA metodologi penelitian atau metopen dan nilai MA pemberdayaan masyarakat yang diambil dari 30 mahasiswa semester 4 jurusan KL tahun 2016. Berikut ini langkah-langkah analisis menggunakan SPSS. Pertama, masukkan ke dalam lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Posisinya ada di kiri bawah. Pindahkan data dari tabel 1 ke lembar kerja SPSS dengan cara ketik nilai metopen dengan menggunakan huruf kecil dan tanpa spasi pada baris pertama, dan nilai pemberdayaan menggunakan huruf kecil dan tanpa spasi pada baris kedua. Pastikan posisi kolom desimal adalah 0. Yang kedua, klik data view, masukkan data tabel 1 ke lembar SPSS. Lakukan analisis dengan cara analyze, lalu non-parametric test, lalu satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, klik satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kelima, masukkan nilai yang akan diuji normalitasnya ke dalam kotak tes variabel list. Lalu yang keenam, perhatikan pada posisi kiri bawah, beri tanda centang pada normal, lalu yang terakhir klik OK. Setelah klik OK, maka akan keluar hasil outputnya. Interpretasi hasil nilai asymptotic set kedua variabel nilai adalah 0,241 dan 0,300. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau 0,01. Dengan demikian, data dinyatakan berdistribusi normal. Yang kelima, uji Kruskal-Wallis. Statistik Kruskal-Wallis adalah salah satu peralatan statistika non-parametrik dalam kelompok prosedur untuk sampel independen. Prosedur ini digunakan ketika kita ingin membandingkan dua variabel yang diukur dari sampel yang tidak sama atau bebas, di mana kelompok yang diperbandingkan lebih dari dua. Selanjutnya, analisis menggunakan SPSS uji Kruskal-Wallis. Di sini saya mengambil contoh di mana peneliti akan meneliti berapa jam orang terjaga setiap hari dengan mengonsumsi 3 merek minuman energi yang berbeda-beda. 3 merek minuman energi ini terdiri dari Extra-Sip, Krang Kendong, dan Hebat Piton. Untuk memudahkan data penelitian, maka data merek minuman diwakili angka sebagai berikut. Angka 1 untuk Extra-Sip, angka 2 untuk Krang Kendong, dan angka 3 untuk Hebat Piton. Selanjutnya, analisis menggunakan SPSS uji Kruskal-Wallis. Di sini saya mengambil contoh di mana peneliti akan meneliti berapa jam orang terjaga setiap hari dengan mengonsumsi 3 merek minuman energi yang berbeda-beda. 3 merek minuman energi ini terdiri dari Extra-Sip, Krang Kendong, dan Hebat Piton. Untuk memudahkan data penelitian, maka data merek minuman diwakili angka sebagai berikut. Angka 1 untuk Extra-Sip, angka 2 untuk Krang Kendong, dan angka 3 untuk Hebat Piton. Langkah-langkah analisis uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Pertama, membuat variabel dengan siapkan dokumen baru SPSS, lalu klik tab variabel view. Variabel pertama, name diisi jam, type numeric, weight 8, decimal 0, label lama jam, value none, column X, align right, measure scale, bisa dilihat pada gambar 2.1. Variabel kedua, name merek minuman, type numeric, weight 1, decimal 0, label merek minuman, value 1 label Extra-Sip, value 2 label Krang Kendong, value 3 Hebat Piton. Lalu tekan tombol add dan OK. Yang kelima, missing none, columns 8, align right, measure scale, bisa dilihat pada gambar 2.3. Selanjutnya pilih menu file, lalu save as. Simpan dengan uji Kruskal-Wallis, lalu tekan tombol save. Selanjutnya mengisi data-data. Klik data view, kemudian ketik data ke dalam variabel-variabel pada lembar SPSS. Pilih analyze, lalu non-parametric test. Sorot legasi dialog dan klik ke independent sample, gambar pada 2.4. Letakkan variabel jam pada kotak tes variabel list, lalu letakkan variabel merek minuman ke dalam grouping variabel pada gambar 2.5. Selanjutnya tekan tombol define rank, terus yang ke-8 pada kotak teks minimum isi dengan angka 1 dan maksimum dengan angka 3, gambar 2.6. Klik tombol continue,
Akhiri dengan menekan tombol OK. Tekan tombol Ctrl S. Setelah klik OK, maka akan keluar hasil output uji Kruskal-Wallis, di mana pemecahan masalahnya apakah terdapat perbedaan berapa jam orang terjaga setiap hari dengan mengonsumsi 3 buah merek minuman energi yang berbeda. Hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan lama jam terjaga setiap hari dengan meminum ketiga merek minuman yang berbeda. HA, ada perbedaan lama jam terjaga setiap hari dengan meminum ketiga merek minuman yang berbeda. Menggunakan nilai signifikan sebagai berikut untuk mendapatkan hasil hipotesis. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dan sebaliknya, jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Karena nilai signifikan pada tabel tes statistik adalah sebesar 0,845, maka itu artinya di atas 0,05, maka HO diterima, sehingga tidak ada perbedaan lama jam terjaga setiap hari dengan meminum ketiga merek minuman yang berbeda. Yang keenam, uji Spearman Rank. Menurut Sugiono 2010, korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Selanjutnya, analisis uji Spearman Rank. Pertama, buka program SPSS. Yang kedua, pada bagian variable view dan isi bagian name. Yang ketiga, klik data view dan masukkan nilai dari masing-masing variabel. Yang keempat, klik analyze lalu correlate lalu by variate. Yang kelima, muncul kotak dialog dengan nama by variate correlation. Selanjutnya, masukkan semua variabel pada bagian correlation coefficient. Hilangkan tanda centang pada person dan berikan tanda centang pada Spearman. Untuk kolom test of significant, pilih to tile dan berikan tanda centang pada flag significant correlation, lalu klik OK. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.